Perhatikan gelembung makin di sini makin banyak ya. Sini sedikit, agak banyak, sini banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video ini saya ingin menjawab pertanyaan beberapa orang dari kalian ya. Yaitu tentang kenapa aliran airnya itu jadi mengecil ketika mereka memasang filter gitu ya. Nah, ada beberapa hal ya yang mungkin menjadi penyebabnya. Salah satunya yaitu posisi filter ya. Nah, posisi filter itu ya kawan-kawan harus diletakkan pada air yang bertekanan ya. Jadi jangan diletakkan filter ini pada air yang tekanannya di bawah 0 atau vakum gitu ya. Nah, contohnya di sini ya. Kalian bisa lihat bahwa ini adalah pompa ya. Kemudian pompa ini tugasnya adalah menghisap air dari penampungan sini ya, terus dipompakan ke sini ya kan. Nanti saya akan tampung di sini. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah memindahkan air dari sini ke sini ya. Nah, dalam pemakaian sehari-hari penampungan ini bisa saja berupa sumur ataupun tandon ya. Kemudian dipompakan ke sini, itu bisa aja ke kamar mandi, ke dapur, ke taman gitu ya, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, salah satu kesalahan ya yang pernah saya jumpai yaitu orang memasang filter pada pipa yang bertekanan rendah atau negatif ya, atau vakum. Di mana itu? Yaitu di daerah hisapan pompa ya. Jadi tidak boleh memasang filter di hisapan pompa. Alasannya apa? Alasannya adalah di sini ya kawan-kawan, kalian bisa lihat ya, ada tombol warna biru ini. Ini adalah tombol untuk membuka ini ya, untuk membuka tekanan atau merilis tekanan yang tersisa di sini. Gunanya untuk apa sih? Jadi gini, ketika kita memakai filter ini ya dengan air dari pompa, itu kan di sini bertekanan ya. Nah, ketika kita mau melepas ini housing pompa, itu akan berat kalau pipanya masih bertekanan. Nah, dengan cara menekan tombol biru ini, gitu ya, nanti sisa tekanan akan keluar lewat sini ya kawan-kawan. Nah, sehingga setelah kita keluarkan tekanan tersebut, maka barulah kita dengan mudah bisa membuka filter ini ya. Nah, seperti ini. Kalau posisinya dia tekanannya lagi tinggi, itu nggak bisa ya kawan-kawan, diputar seperti ini. Akan sangat berat gitu ya. Nah, itu ya. Jadi gunanya ini tadi adalah untuk merilis atau membebaskan tekanan. Nah, apa yang terjadi kalau ini kita letakkan di daerah hisapan ya. Nanti saya akan peragakan ya belakangan. Apa yang terjadi kalau ini ditaruh di daerah hisapan, maka ini ya tanpa kita pencet, dia itu bisa memasukkan udara sendiri dari udara sekitar ya, sehingga kemudian air ini bercampur dengan udara. Udara masuk melalui sini gitu ya. Karena tekanan di dalam tabung ini vakum atau negatif ya. Nanti saya akan peragakan. Nah, untuk membuktikan maka kita akan pompakan air ya dalam posisi ini. Kita nanti akan memompa sekitar antara 10 sampai 15 detik ya. Saya akan perhatikan. Kalau 10 dia udah dapat banyak, ya udah saya berhenti ya. Nanti kita akan bandingkan bagaimana kalau filter ini kita pasang di sebelum pompa gitu ya. Jadi ayo kita saksikan sama-sama. Oh ya, sebelum saya melanjutkan untuk pengujian aliran ini ya, saya ingin menyampaikan ke kawan-kawan juga ya. Beberapa orang itu ada yang menanyakan saya, filter air itu apa aja Pak yang perlu dipasang ya. Nah, sebetulnya filter air itu tergantung kebutuhan masing-masing orang ya kawan-kawan. Kalau di rumah kalian itu airnya keruh tapi tidak berbau dan tidak berasa, maka kalian hanya memerlukan filter ini ya. Ini istilahnya filter PP ya, karena bahannya dari polipropilen ya, disingkat PP ya. Nah, ini ya kawan-kawan, kalau belum dipasang bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang saya pegang ini dan saya isikan di sini, ini water plus ya. Ini kelihatannya jadi besar karena dia udah terendam air ya. Karena efek optik aja ya kawan-kawan.
karena ini tabungnya kan cembung jadi kelihatan besar. Aslinya ya segini isinya. Nah ini fungsinya adalah untuk menyaring kotoran padat ya. Nah ini kalian bisa mendapatkannya yang tingkat kehalusannya itu 1 mikron, ada juga yang 5 mikron ya. Jadi kalau kalian pengen airnya bening banget itu ya kalian pilih yang 1 mikron ya, ada tulisannya di sini. Tapi kalau kalian misalkan hanya untuk ya yang penting cukup lah Pak untuk mandi gitu ya, nggak kotor-kotor banget ya, kalian pilih yang 5 mikron aja gitu ya. Kenapa kita mempertimbangkan pilih yang 5 mikron ya, kenapa nggak 1 mikron aja sekalian gitu ya. Nah gini kan, semakin kecil nilai mikronnya ya, artinya ini semakin rapat ya. Kalau ini semakin rapat, maka aliran air kalian itu makin terhambat ya. Jadi kalau kalian nggak butuh bening-bening amat, itu pakai aja yang 5 mikron ya. Tapi kalau kalian ingin yang bening banget, itu ya pakai yang 1 mikron. Itu ya, jelas ya. Oke, itu tadi dengan catatan air tidak berbau, tidak berwarna ya. Nah, kalau ternyata air kalian itu ada baunya, misalkan bau kaporit gitu ya, maka kalian mungkin perlu memasang filter ini CTO ya. Ini isinya namanya CTO. Nah, ini sebelum kita isikan itu kayak gini ya. Di sini ada tulisan CTO. CTO ini dia singkatan dari Chlorine Taste and Odor ya. Klorin itu artinya dia bisa menyaring klorin atau bahasa umumnya apa ya, kaporit ya. Nah biasanya ini dipakai kalau kalian sumber airnya PDAM ya kawan. Kalau PDAM kan biasanya mengandung kaporit itu, terutama yang berada di kota-kota besar ya. Kalau kalian PDAM-nya dari pegunungan biasanya sih nggak ada kaporitnya mungkin ya. Jadi gitu. Jadi kalau terasa bau-bau kaporit ini bisa menghilangkannya. Kemudian CTO, taste ya, taste. Kalau ada rasa gimana ya, ada rasa nggak enak lah gitu ya, entah, saya belum pernah ngerasain ya. Pokoknya ada rasa bukan asin yang karena garam ya, karena rasa anyir atau apa gitu ya. Nah itu bisa juga dikurangi dengan ini ya. Jadi itu terus itu odor, kalau bau ya. Misalkan nih ya, ternyata sumber air kalian itu entah kenapa itu bau ya. Biasanya itu dekat daerah mungkin rawa-rawa atau dekat septic tank gitu ya, itu kan bau. Nah maka ini bisa mengurangi atau menghilangkan baunya gitu ya. Nah sehingga pemilihannya kembali terserah ke kalian juga ya. Jadi kalau kalian tadi masalahnya hanya bau dan warnanya nggak bening, maka ini yang jadi ini ya yang diperlukan kalian gitu ya. Nah ini tadi hanya untuk yang keruh ya kawan-kawan. Jadi ini boleh dipakai tanpa ini nggak apa-apa. Tapi biasanya orang sebelum pakai ini selalu dipasang ini dengan tujuan apa? Agar kotoran-kotoran yang debu-debu yang kasar itu tidak cepat membuat mampet yang daerah sini ya. Biasanya begitu ya. Terus loh Pak, ini kenapa ada 3? Nah ini ya, yang terakhir ini adalah GAC ya. GAC ini terbuat dari karbon juga ya. Biasanya itu karbon yang dari ini ya, batok kelapa ya kawan. Nah ini terkenal cukup ampuh untuk menghilangkan bau dan rasa juga ya. Jadi ini adalah kalau ternyata setelah melewati filter yang ini masih juga bau, masih juga warnanya ada enggak bening gitu ya, kekuningan atau kehijauan, saya nggak tahu ya. Yang penting ada warna, ada bau, maka kalian bisa menambahkannya yang ini gitu ya. Nah ini semua filter ini ya kawan-kawan, ini dijual di toko rumah pompa ya. Toko rumah pompa ini ada di Bekasi dan Jakarta. Nanti alamatnya saya tuliskan di sini. Jadi kalian yang perlu filter-filter seperti ini di rumah pompa tersedia lengkap ya. Bahkan ada kalau ini kan saya merangkai 3 jadi 1 ya. Jadi di sana itu tersedia juga yang 2 ya, 2 ini 1 set. Kalian nggak perlu menggabungkan. Ada juga yang 3 ini 1 set. Kalian nggak perlu menggabungkan. Ya tentunya lebih mudah ya pemeliharaannya karena kalian nggak perlu beresiko bocor di sini. Kemudian mungkin pencetannya itu nggak
nggak banyak seperti ini gitu ya. Jadi lebih ringkas gitu ya. Nanti saya tampilkan ya di sini ya produk-produknya gitu. Nah, kenapa beli di Rumah Pompa? Karena Rumah Pompa ini spesialis tentang keairan ya, karena mulai dari pompa, kemudian filter, kemudian tangki ya. Tangki itu ada yang seperti biasa saya bahas ya, 2 literan ada, 19 liter ada, 50 liter, 100 liter. Pernah saya lihat ya tokonya, silakan kalian lihat di sana. Oh ya, ngomong-ngomong, yang ini saya pakai ini kan merek Aqua Plus ya, kawan. Aqua Plus ini ya kalau dilihat harganya lumayan sih, nggak terlalu mahal, tapi ya ada yang lebih murah ya kawan. Jadi kalau kalian pengen lebih ngirit itu yang khusus yang filter pipi ini ya, ini ada merek Aqua Line ya. Kalau ini kalau nggak salah harganya sekitar 14 ribuan, kalau ini hampir kira-kira setengahnya lah ya. Ya memang sih ini akan lebih awet ya kawan. Tapi kalau kalian merasa ini udah cukup ya, ya udah silakan aja dicoba ya. Ini pun Aqua Line juga tersedia dalam 1 mikron, 5 mikron juga ya. Nah seperti itu. Baik, sekarang kita akan coba ya hitung alirannya. Saya sambil hitung waktunya juga ya. Nanti kita hitung sama-sama. Oke, sekarang kita coba ya. Di sini juga saya pasangkan pressure gauge sehingga kalian bisa tahu bahwa tekanannya itu pasti akan naik karena di sini ada hambatan ya. Yuk kita mulai. Bismillah. 1, 2, 3. Karena lambat kita bikin 20 detik aja ya. Atau 30 detik sekalian. 6, 7, 8, 9, 30. Oke udah ya. Jadi sekarang kita akan hitung berapa liter yang kita dapat. Pompa ini aslinya itu kan bisa 20 liter per menit ya kawan. Kalau dia hampir rata kayak gini, kita akan lihat sekarang jadi berapa setelah kita pasang filter ya. Terus juga kita nanti akan bandingkan kalau filternya taruh di depan sana. Yuk kita hitung ya. Ini takaran 2 literan ya. Dua, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ya ternyata hasilnya masih 28 liter ya kawan. Ini tadi kan 14 dalam waktu 30 detik. Berarti 1 menitnya itu 28 ya. Masih cukup bagus ya. Saya pikir ini hambatannya nggak terlalu signifikan ya. Jadi sekarang kita akan ukur bagaimana kalau ini kita taruh di hisapan ya. Baiklah, sekarang rangkaian sudah saya ubah ya. Kawan-kawan perhatikan, ini adalah pompa ya. Pompa menghisap dari sini melalui filter, kemudian dimasukkan ke sini nanti airnya ya. Kita akan tes, perhatikan apakah airnya nanti akan lebih banyak atau lebih sedikit ya hasilnya. Sama-sama 30 detik ya. Kita akan mulai. Bismillah. 1, 2, 3. Oh ya, sambil menunggu perhatikan ya, ada yang aneh di sini kawan-kawan. Banyak sekali gelembung ya, perhatikan. Nanti saya akan kasih tahu apa itu. Oke, masih 17 detik. Perhatikan gelembung makin di sini makin banyak ya. Sini sedikit, agak banyak, sini banyak. Baik, udah mau habis waktunya ya. 7, 8, 9, 30. Baik, udah 30 detik. Kita akan hitung sekarang berapa dapatnya. Yang tadi 28 liter ya per menit. Dua,
setengah liter ya. Jadi 12,5 liter. Jadi kalau kali 2 berarti 25 liter per menit ya kawan-kawan. Jadi kalian bisa lihat ya, setelah aliran atau susunannya filter ini saya ubah ke sebelum pompa, akhirnya terjadi pengurangan aliran sebesar 3 liter per menitnya. Nah lumayan ya kawan-kawan, terjadi pengurangannya sampai dengan 3 liter itu ya cukup bikin nggak nyaman ya kalau kita pakai. Nah apa yang terjadi ya, kawan-kawan tadi kan perhatikan ya, ketika tadi kita jalankan pompa, di sini muncul gelembung-gelembung udara. Mulai di sini agak masih sedikit ya, di sini makin banyak, di sini makin banyak lagi. Nah apa yang terjadi, seperti saya bilang di awal tadi, bahwa karena di sini itu tekanannya vakum atau lebih rendah dari 0 ya. Tadi kawan-kawan bisa lihat ya, di sini tekanannya turun, dari 0 itu turun, maka terjadi hisapan ya, hisapan udara yang dari luar ini masuk lewat sini, kemudian dari sini masuk lagi, ini masuk lagi. Ini tadi masuk dapat satu katup ya, sehingga gelembung udaranya masih sedikit. Di sini makin banyak karena udah 2, di sini banyak lagi karena udah 3 ya. 3 katup ini kemasukan udara semua. Jadi itu ya kawan-kawan, sekarang udah tahu apa akibatnya kalau meletakkan filter sebelum pompa. Nah ini nanti akan makin parah kalau filter kalian, ini karena masih baru ya, kalau filter kalian nanti sering dipakai, makin lama akan makin kotor. Pada akhirnya nanti mungkin di sini tinggal ya misalkan 10 liter per menit gitu ya. Makanya orang kadang bingung, Pak kenapa kok pompa saya banyak anginnya ya, airnya makin sedikit ya, karena ini ya, karena kalian salah memasang posisi filter ya. Nah mungkin kalian ada yang bertanya ya, Pak kalau filter yang bentuknya kayak gini gimana Pak? Ini sebetulnya sama saja ya kawan-kawan, mau filter yang kayak gini atau gini. Tapi saya anjurkan ya, kalau filter kalian itu ditaruh di luar kena cahaya matahari ya, sebaiknya kalian pakai yang model ini. Kenapa? Kalau model kayak gini, ini kena cahaya matahari, dia akan cepat berlumut ya di bagian dalamnya. Jadi kalian nanti filternya belum kotor tapi lumutnya udah tebal, akhirnya mengotori juga ke filter ya. Jadi kalau ada di luar sebaiknya tertutup ya, jangan pakai yang transparan seperti ini. Kalau dia terlindung ya, misalkan taruh di dalam rumah, masih boleh lah pakai seperti ini. Tapi lebih baik lagi kalian lindungi aja ya, mungkin ditutup pakai sarung, pokoknya dilindungi jangan sampai terkena cahaya, karena sedikit cahaya aja bisa menimbulkan pertumbuhan lumut, apalagi kena cahaya matahari secara langsung. Nah baiklah, sekian dulu ya kawan-kawan video dari saya. Mudah-mudahan video kali ini memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan menjawabnya kalau saya bisa dan sempat ya. Jadi itu dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.